ada statement dari Pak Wahyu bahwa bandara itu mungkin belum, istilahnya bukan gagal ya, tapi belum optimal atau termanfaatkan secara optimal gitu Pak. Kemarin kan kalau nggak salah kan bandara kerja ini kan dikembangkan mulai 2013, dibangun 2014, selesai di tahun 2018. Dan setelah selesai kan karena kemarin udah mulai beroperasi, tapi karena tadi Mbak Syarif menyampaikan bahwa itu karena terkendala adanya COVID mulai 2019, 2020, 2021 sehingga menghambat pergerakan manusia dan barang sehingga untuk pengembangan proyek dan pengembangan wilayah yang ada di Bandara Kertajati ini sendiri kelihatannya agak terhambat. Kemudian yang kedua mungkin karena apa ya integrasi dengan proyek-proyek atau pengembangan wilayah yang ada di sekitarnya seperti tadi disampaikan tol Cisumdawu, pengembangan wilayah Rebana, pengembangan daerah lainnya yang sekitar Bandara Kertajati sehingga untuk Bandara Kertajati istilahnya bukan belum berjalan tapi memerlukan waktu ya Pak Dian, memerlukan waktu untuk nanti dapat lebih optimal lagi dalam Oke. rangka nanti operasional dan pemanfaatannya dari Bandara Kertajati. Mungkin begitu Mbak Syarifah. Oke, baik. Tadi artinya Anda menekankan bahwa ini bukan gagal begitu, tapi belum berhasil ya. Dibutuhkan juga waktu, dibutuhkan juga strategi-strategi lainnya begitu untuk mengaktifkan lagi untuk membuat bandara ini juga lebih ramai begitu. Tapi mungkin saya akan ke Pak Dian terlebih dahulu. Pak Dian mungkin bisa digambarkan sebetulnya seperti apa sih Pak suasana sesungguhnya di Bandara Kertajati saat ini begitu. Karena kalau informasi yang kita terima kan juga kita ketahui bahwa bandara tersebut juga memang sangat sepi begitu ya. Sudah dilakukan juga berbagai strategi untuk membuat bandara ini ramai, tapi memang hingga saat ini juga masih belum berhasil. Seperti apa sebetulnya Pak Dian? Ya baik Mbak Iva, jadi perlu kami sampaikan bahwa Bandara Kertajati ini tidak dalam posisi tidak beroperasi. Jadi ini sebenarnya sejak pandemi pun kami tetap beroperasi karena bandara ini masih menerbangkan pesawat-pesawat yang tidak berjadwal gitu ya, pesawat-pesawat charter. Sehingga kalau disampaikan bahwa kita melakukan reaktivasi dan sebagainya, itu juga kurang tepat karena kita tidak melakukan reaktivasi, tetapi kita memang terus aktif karena semua petugas yang ada di bandara itu tetap berjaga sesuai dengan operating hours yang ada di Kertajati, dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Nah, tetapi memang kemarin ada sempat notem pada saat bandara ini mengalami pandemi sehingga jadwal berubah dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Masih beberapa terbang seperti kargo itu masih terbang, kemudian haji juga kita akan mulai laksanakan di tanggal 28 Mei. Ini bagian dari dorongan Kementerian Agama tentunya dan juga Kementerian Perhubungan yang luar biasa mendorong Kertajati untuk bisa segera beroperasi dengan baik gitu, beroperasi dengan optimal begitu ya Pak Suratoba. Oke, tapi untuk perhitungan begitu Pak, menurut Anda sendiri sebetulnya berapa persen sih saat ini operasi yang sudah dijalankan di Bandara Kertajati sendiri begitu ya? Karena sempat juga ada informasi bahwa hanya sekitar 30% saja bandara ini beroperasi, artinya memang sangat jauh dari kata optimal. Seperti apa Pak Dian? Ya tentu saja Bandara Kertajati ini dibangun dengan target penumpangnya 5 juta kapasitasnya. Jadi ini sangat besar, 5,6 juta penumpang dalam 1 tahun. Kalau sekarang kita misalnya baru beroperasi dengan 600.000 penumpang di tahun 2019 waktu itu, tentu angka yang masih belum optimal. Nah inilah yang sekarang dibantu oleh Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, lalu kemudian tentunya Kementerian PUPR juga yang terus memonitor perkembangan Cisumdawu dalam mendukung optimalisasi bandara ini. Sehingga nanti diharapkan pasca Cisumdawu ini nyambung, maka target 5,6 juta penumpang ini bisa dicapai hanya mungkin dalam 1 atau 2 tahun ke depan saja. Oke. Oke, baik. Kemudian dari Pak Suroto sendiri seperti apa begitu? Karena kita ketahui juga sebetulnya sudah ada beberapa langkah seperti yang tadi disampaikan juga oleh Pak Dian begitu ya, sudah berkoordinasi juga dengan berbagai pihak dari kementerian juga termasuk Kementerian Agama dan juga dari pihak maskapai juga begitu ya dengan kementerian lainnya juga tentunya untuk membuat operasional di Bandara Kertajati ini juga sebetulnya semakin ramai begitu. Tapi rupanya memang kendala utama seperti yang tadi Anda sampaikan memang infrastrukturnya Pak masih belum mendukung ya. Utamanya juga pembangunan tol juga yang masih belum selesai begitu ya. Anda melihatnya urgensinya ya sehingga akhirnya betul-betul harus segera diselesaikan untuk tol Cisumdawu ini sendiri seperti apa dan apa sebetulnya kendala utama di balik pengerjaan infrastruktur ini Pak Suroto? Kalau terkait dengan Cisumdawu, tol Cisumdawu, kemarin kan di
Lebaran kemarin kan untuk seksi 45 kan sudah difungsikan. Tapi sekarang kan kelihatannya ditutup lagi karena untuk penyelesaiannya ya. Jadi untuk di Sundawu sendiri, teman-teman di PUPR, teman-teman BPJT, seksi 1, 2, 3 udah selesai, udah beroperasional, 45 kemarin udah fungsional, seksi 6 yang tembus ke Trans Jawa kan udah fungsional juga. Jadi mungkin di bulan Mei ini kelihatannya teman-teman dari Badan Usaha Jalan Tol maupun teman-teman PUPR sudah menargetkan untuk Cisundawu ini harus sudah beroperasional untuk mendukung dari aktivitas daripada Bandara Kertajati. Selain dari dari tol Cisundawu sendiri, memang kalau di pemerintah sendiri kan juga ada untuk menargetkan pengembangan wilayah yang ada di rebana di daerah Cirebon, Sumedang, Subang, Sumedang dan lainnya dalam rangka nanti untuk mengembangkan mendukung daripada pengembangan Bandara Kertajati. Ini sudah masuk di Barbas pengembangan wilayah yang ada di Jawa Barat khusus untuk rebana dan Jawa Selatan. Kemudian dengan untuk logistik juga nanti teman-teman dari Patimban, pelabuhan Patimban juga dikembangkan dalam rangka nanti juga untuk mendukung aktivitas ya logistik dari bandara juga untuk tol Cisundawu serta nanti pelabuhan Patimban. Mungkin itu Mbak Dian beberapa proyek infrastruktur yang nanti di sekitar Bandara Kertajati yang kita dorong penyelesaiannya dalam waktu dekat sehingga nanti dapat mendorong aktivitas dan pengoperasiannya Bandara Kertajati secara optimal.